Oke, kemudian semua pernyataan tadi harus diperoleh dari yang terlibat, kemudian sesegera mungkin, sehingga dia nggak bias dan tidak ada celah saksi dalam kejadian. Kemudian jika ada saksi yang tidak serta-merta, tapi mereka bisa memberikan ini ya keterangan. Kemudian subject matter expert itu ahli tadi, orang yang ahli di bidangnya. Kemudian si misalnya dari pabrikan yang kita bisa ambil keterangan lebih lanjut. Kemudian harus berisi orang yang dikatakan, didengar, dan tidak boleh menebak-nebaknya. Ini sangat penting. Jadi yang kita tulis di report nanti adalah hal yang fakta, bukan yang menebak-nebak. Tapi kalau analisis bisa ya. Kita analisis nih, dari tim menganalisa bahwa ternyata ya si operator lupa tadi ya melepas garding jam berapa, tapi dari pagi itu udah terpasang. Dan dari jam 9 itu masih terpasang ya yang lihat. Kemudian jam 10.30 udah lepas. Ya kita analisa jam 10 nih kelihatannya. Bapak tadi jam 10 apain? Tadi sempat istirahat. Oh ini ya analisa kita jam 10 tadi dia melepas gading tadi. Dan kemudian wawancara, ini banyak tipsnya di sini ya. Jadi misalnya hindari bahasa yang susah, kemudian jelaskan fokus investigasi, jelaskan akronim atau singkatan, kemudian pernyataan yang ditargetkan, kemudian pipo tadi ya, ini data lebih detail lagi pipo. Ini ada tipsnya, apa tuh yang perlu dilakukan dari orang-orang atau people, lingkungan, peralatan, prosedur, menu organisasi. Ini yang sangat penting saya kasih highlight merah. Ini di investigasi lain sangat jarang saya temui buat detail ini ya. Karena pertimbangan juga di sini sampai tingkat kualitas pengawasan, manajemen, penyediaan tingkat personil, perencanaan, komunikasi, kemudian program pelatihan atau efektivitasnya. Kemudian kalau ada sejarah insiden atau ini ya peristiwa serupa harus dikumpulkan. Kemudian tahapnya adalah membuat timeline atau urutan kejadian tadi yang kita praktekkan, analisa ICAM. Ini analisa ada 4 tadi ya, absent or failed defenses, atau pertahanan yang tidak ada atau gagal, tindakan individu, kemudian kondisi atau tugas lingkungan, ini task environment condition, kemudian organisasi faktor. Kemudian pakai ICAM chart, ya ICAM chart yang tadi ya, yang ada semacam oke, yang nah ini ICAM chart, ini yang wajib digunakan. Pas. Ini ya Chart ini ya. Ini adalah Chart. Ini yang hasil ending investigasi adalah ini sebenarnya Chart. Jadi dari pengumpulan data, data organisasi, data analisis, yang penting adalah data analisis dapat Chart ini. Setelah itu baru tindakan perbaikan ini sudah terpisah, tapi kita bersama tim merumuskan tindakan perbaikan. Ini ada kontrol kritis, hierarki kontrol, pembuatan laporan. Ya, ini laporan nanti bisa dibaca lebih detail ya. Ini ada rekomendasi dan rincian kejadian harus cukup jelas di situ. Ini contoh prosedurnya dan buat laporan ya. Form laporan ada yang bentuknya uraian, ada yang bentuknya form ya. Ini saya coba adaptasi form yang bentuknya seperti ini ya. Ini bentuknya laporan bentuk Word. Ini bisa diisi nanti detail di sini. Nanti di sesi kedua kita akan bersama-sama latihan ngisi form yang semacam ini ya. Jadi kalau di perusahaan saya pakainya database digital ya, masuk ke database digital, masukkan semua online. Tapi ya kalau kita berbeda-beda, ya kita bisa gunakan ini ya. Ini semua masuk ke sini, absent fail defend, kemudian organisasi faktor, kemudian penyebab, dan terakhir kalau grafik-grafik itu terkait tadi dimasukkan ke sini, ke bawah. ICAM chart-nya ada di bawahnya ini. Ini untuk informasi lebih detailnya. Itulah yang nanti akan dilaporkan ke manajemen, tentunya semacam ini. Laporan standar untuk insiden investigasi. Ini yang metode ICAM ya. Standar insiden investigasi metode ICAM. Ini ngumpulin data orang, data penyebab, kemudian data penunjang tadi di halaman lampiran atau bawahnya. Oke, nanti bisa diakses. Nah, referensi ini referensi dari global ya. Ini silakan kalau mau ingin lebih detail lagi. Jadi kalau di Australia ya, ini standarnya ICAM ini adalah standar kalau kita laporan ke
di snakernya sana ya, atau dan manpower dan bahasa kita kalau di sana apa legal ya, manpower ministry dia harus pakai metode ICAM ini. Jadi ada absent field defense, individual team action, task, organisasi faktor. Jadi kalau bapak-bapak ada kesempatan nanti ada rezeki join ke perusahaan Australia atau Amerika dan Eropa yang mengadop ICAM, maka insiden investigasi ini adalah wajib buat pelaporan ke government. Jadi kalau di sana wajib nih, insiden investigasi apa injury, ICAM please gitu. Jadi saya pun sama karena saya induknya ke Australia, insiden kami kalau udah injury langsung ditulis ICAM please, kita perlu report nih. Jadi udah otomatis kita siapkan metode ICAM ini. Dan ini diadop juga buat kontraktor besar sama yang induknya ke Australia sama ke Eropa ya. Dan Amerika pakai metode ICAM ini. Jadi bisa digunakan ini yang format di snakernya Australia sana ya. Nah, ini contoh form investigasi yang pakai dari Australia langsung nih masih bahasa aslinya. Ini pakai Melbourne ya, buat dari yang dikirim ke Melbourne sana. Jadi ada ini, di sana udah ada dua, mau basic atau ICAM. Jadi kalau advance injury yang tadi ya, yang severity tinggi maka wajib ICAM. Itu maka dari atas sampai bawah dia harus menggunakan metodologi ICAM tadi sampai konklusi ICAM ya. Ini yang dikirim ke nanti ke pemerintah atau ke government sama ke kliennya. Tapi kalau basic ini biasanya yang insiden akibatnya tidak berat atau tidak fatality. Ini bisa digunakan sebagai referensi misalnya perusahaannya mau adopt ICAM ini ya, atau misalnya Bapak misalnya ada perlu lebih detail lagi nanti bisa baca kembali atau perlu bisa kontak saya silakan ya kalau nanti pengen nambah pengetahuan atau pengen praktek lebih detail lagi. Atau misalnya perusahaan pengen adopt nih benar-benar di perusahaannya bisa info. Ini contoh yang update dari perusahaan lain, misalnya kita di Paddington Operation, ini Norton Coldfield, dia pakai full iCam di sini. Jadi dari awal memang ada kategori insiden apa yang diinvestigasi, kemudian kalau perlu spesifik maka perlu pakai iCam. Dan personel yang melakukan iCam itu harus salah satunya perlu training iCam ini. Ya kayak Bapak sekarang udah misalnya pernah training iCam sebagai fasilitator, maka berat situ membimbing atau memandu berjalannya iCam. Nggak perlu semua tahu iCam ya, tapi salah satu dalam tim itu sudah mengetahui terkait iCam. Dan ini ya, si tingkatannya, ini contoh yang aktual di perusahaan asing seperti ini. Jadi tergantung risk rankingnya. Kalau insidennya sederhana, maka cuma pakai direct entry atau masukan aja. Kalau insidennya menengah, misalnya kerugian nggak besar, pakai laporan tertulis like 5 ways. Tapi kalau udah cedera, maka dia perlu wajib pakai ICAM investigasi. Nanti bisa disesuaikan dengan matriknya masing-masing. Jadi saya masuk aja ke folder ini buat referensi. Dan terakhir di sini ada kuis nanti bisa dibuka. Kemudian sampel report ini sampel report original ya dari report Australia terkait ICAM dan versi bahasa Indonesia juga udah saya cantumkan di situ. Jadi supaya bisa buat apa namanya eh, koreksi atau buat perbandingan. Tapi bahasa Indonesia ini adalah ini ya terjemahan bebas. Kalau ada beberapa kata teknis kadang terjemahnya kurang pas nanti bisa lihat yang versi bahasa Inggris ini. Jadi reportnya kalau aslinya mirip-mirip yang format dari Australia tadi, ya. Tapi lebih detail ada foto, ada approvalnya ini masing-masing dari departemen atau perusahaan punya detail formatnya, tapi urutannya sama ya. Ada timeline, ada di situ kontribusi faktor yang terkait ICAM, dan terakhir biasanya ICAM chartnya di belakang. Oke, berarti itu dulu ya. Di WIB ini teman-teman udah mau isoma atau sholat. Kita break dulu ya, Bapak-Bapak. Kita break sampai jam 1 waktu Indonesia Barat ya. Buat teman-teman makan, sholat, dan ini istirahat ya. Nanti jam 1 kita balik lagi ya. Buat latihan yang kedua, kemudian nanti kita ini ya simulasi buat laporannya ke bentuk Word, sama nanti kita diskusi dan post test.
Ini kalau cepat harapannya jam 3 WIB udah bisa selesai. Oke, Baik, itu dulu Pak. ya. Bapak, kita Baik, Pak. stop saya dulu Oke, dan Pak. nanti kita ketemu Ya, atau lanjut jam 13. Aus.